Salam budaya. Selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara. Pada episode ini kita akan kembali membahas tentang Kerajaan Wengker, utamanya tentang peralihan dari status Kerajaan Wengker menjadi Kadipaten Ponorogo. Sama seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kerajaan Wengker didirikan oleh Ketuwijaya, seorang putra mahkota yang terusir dari Kerajaan Medang Bumi Mataram di masa lalu. Sebelum tahun 1000, Kerajaan Wengker sudah didirikan, yang mana wilayahnya membentang dari selatan Gunung Kendeng sampai dengan pesisir selatan, yang kita kenal sebagai wilayah Ngawi, Magetan, Madiun, Ponorogo, Trenggalek, dan Pacitan yang sekarang. Pasca runtuhnya Kerajaan Wengker atas serangan Raja Irlangga dari Kahuripan, Wengker seolah-olah hilang tanpa bekas. Kemudian ada jejak-jejak di masa Kediri Panjalu, dan kemudian menjadi eksis lagi, menjadi sebuah wilayah kerajaan vasal yang besar dan utama di era Kerajaan Majapahit berkuasa. Pada masa Majapahit berkuasa, Wengker adalah kerajaan vasal utama atau salah satu dari 7 kerajaan utama di wilayah Kerajaan Majapahit. Bre Wengker I atau Raja di Kerajaan Wengker I adalah Wijaya Rajasa Dyah Kudamerta, kemudian dikenal sebagai Bre Wengker I. Wijaya Rajasa Dyah Kudamerta ini sekaligus menjadi Raja di Kedaton Wetan Pamotan. Kemudian dilanjutkan oleh Bre Wengker II atau Mahamahisa. Kemudian dilanjutkan oleh Bre Wengker III, yakni Girisawardhana. Pada tahun 1456, Bre Wengker III atau Girisawardhana naik tahta menjadi penguasa pusat Majapahit, menggantikan Raja Sawardhana Dyah Wijaya Kumara yang memerintah antara tahun 1451 sampai dengan 1453, atau Bre Pamutan II 1429 sampai 1446. Setelah Bre Wengker III menjabat penguasa pusat Majapahit, tidak ada catatan yang menyebutkan penguasa wilayah Wengker selanjutnya. Hanya saja kemudian di awal-awal tahun 1500-an muncul tokoh Bandara Katong yang dikabarkan masih keturunan penguasa Majapahit datang dan mendirikan sebuah pemerintahan di wilayah Kerajaan Wengker. Persemetan sebutan Katong atau Katwang merujuk pada nama lain Giri Lawu atau nama kuno dari Gunung Lawu yang memang disebut sebagai Gunung Katong. Ini tercantum dalam kitab Tantu Pagelaran, seperti halnya Srijaya Katwang atau Jaya Katong, penguasa Kerajaan Gelang-Gelang pada tahun 1292-1293. Pasca kedatangan Bandara Katong di wilayah bekas Kerajaan Wengker tersebut, muncul nama Pramonorogo atau Ponorogo sebagai daerah kekuasaan Batara Katong. Belum diketahui apakah pada waktu itu wilayah Ponorogo atau Wengker Baru seluas Wengker Lama. Penguasa Wengker Lama sebelum kedatangan Bandara Katong dalam kronik lokal disebut Kutu Suryo Ngalam. Apakah ini adalah kelanjutan dari Ketuwijaya pada masa itu? Tentu saja sebuah PR besar yang harus kita pecahkan di masa yang akan datang. Pertanyaan lain juga muncul, apakah Kutu Suryo Ngalam ini salah satu putra dari Bre Wengker III Girisawardhana? Pertanyaan yang lain adalah, mulai kapan nama Ponorogo ini muncul? Berdasarkan Serat Kandaning Ringgit Purwo, koleksi Perpustakaan Nasional di Jakarta, dalam cerita Pandanarang, penguasa Bergota atau Semarang datang ke Ponorogo sebagai utusan Sunan Ampel untuk mewartakan Islam di daerah Tirang Amper, yang ditandai dengan sebuah condro sengkolo awak terus Cahyo Gati 1398 Saka atau 1476 Masehi, yang pasti tidak melebihi dari tahun 1480-an. Pada masa itu, penguasa Ponorogo, Adipati Bandara Katong, diceritakan menolak penguasa Demak
yang kemudian mengutus Syekh Wali Lanang untuk mengislamkan Bathara Katong dan wilayah Ponorogo. Menurut naskah ini, Bathara Katong kemudian justru diislamkan oleh Sunan Pandan-Arang, dan putri sulung Bathara Katong diambil istri oleh Sunan Pandan-Arang. Dari sini dapat diperkirakan kalau tahun 1480-an nama Ponorogo sudah ada beserta seorang adipati yang menjadi penguasa wilayah bekas kerajaan Wengker tersebut. Bisa jadi pada masa itu Bathara Katong sudah berumur antara 30 tahunan. Nah, apabila merujuk pada versi ini, tentu saja usia Ponorogo atau usia Kabupaten Ponorogo jauh lebih tua dari keterangan yang sudah beredar selama ini. Beberapa kisah menyebut bahwa Ponorogo berdiri pada tahun 1486. Ada juga yang menyebut 1496. Dan pada saat berdiri itu, Bathara Katong sebagai penguasa Ponorogo sudah memeluk agama Islam. Akan tetapi, apabila merujuk pada versi yang baru saja kami ceritakan tadi, pada saat berdirinya Ponorogo, tentu saja Bathara Katong belum memeluk agama Islam atau masih menganut kepercayaan lama. Dan apabila merujuk pada cerita yang kita kisahkan ini tadi, usia Ponorogo tentu saja berselisih kurang lebih antara 20 tahun dengan keterangan yang sudah secara resmi atau kita maklumi sebagai keterangan yang umum diketahui tentang tahun berdirinya Kabupaten Ponorogo. Secara memang bukanlah sebuah hal yang final. Artinya, ketika ditemukan fakta baru, ditemukan bukti baru, sejarah akan selalu ditulis ulang. Nah, menurut Anda, manakah yang lebih masuk akal tentang tahun berdirinya Ponorogo, tentang keberadaan Bathara Katong? Tentu saja ini akan lebih menarik lagi untuk kita kaji pada masa-masa yang akan datang, dengan harapan ada bukti-bukti baru yang lebih memperkuat tentang teori berdirinya Kadipaten Ponorogo atau Kabupaten Ponorogo, termasuk juga proses peralihan dari status kerajaan Wengker yang besar menjadi sebuah kadipaten atau bahkan selanjutnya menjadi kabupaten yang tentu saja secara wilayah jauh lebih kecil dibanding sebuah kerajaan vasal. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga menambah pengetahuan kita semuanya. Semoga bermanfaat. Salam budaya.